Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu tentang keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Sobat Pintar, kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi. Apa itu yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Contoh keberagaman ekonomi bisa kita jumpai di lingkungan terdekat kita, di mana terdapat bermacam-macam usaha dan profesi yang dijalankan masyarakat. Ada yang bekerja sebagai petani, peternak, guru, dokter, suster, pedagang, penyedia jasa, misalnya tenaga pijat, ojek online, dan masih banyak lagi lainnya. Pelaku atau orang-orang yang menjalankan usaha-usaha tersebut disebut sebagai wirausaha. Yang pertama yaitu usaha perdagangan. Kegiatan dalam usaha perdagangan bergantung pada penjualan barang dagangan. Yang kedua, usaha jasa. Kegiatan dalam usaha jasa adalah mencari order atau pesanan, menyelesaikan tugas, dan mengelola staf untuk menjamin agar pekerjaan berjalan lancar. Selanjutnya, bentuk usaha yang ketiga yaitu usaha industri. Usaha yang menghasilkan produk atau barang baru ataupun hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi disebut usaha industri. Berikut ini kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri yaitu sebagai sarana menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Nah, kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Contoh kegiatan produksi yaitu penjahit yang merubah kain menjadi pakaian siap pakai. Selain itu, ada juga pengrajin kayu yang menghasilkan meja, kursi, dan almari. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Pelaku distribusi menyalurkan barang produksi dari tempat jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun di toko-toko. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan.
Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Adapun pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan makanan sehari-hari, memakai pakaian, menempati tempat tinggal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh alur kegiatan ekonomi, dimulai dari nelayan yang menangkap ikan, kemudian menjualnya kepada pengepul. Selanjutnya, pedagang membeli ikan kepada pengepul dan membawanya ke pasar-pasar. Selanjutnya, di pasar-pasar, konsumen membeli ikan dari pedagang. Nah, ikan pun kemudian dibersihkan dan diolah, lalu dimasak dan siap untuk dikonsumsi. Dari contoh alur kegiatan ekonomi ini, yang berlaku sebagai produsen yaitu nelayan. Kemudian ada juga jalur distribusi, yaitu mengangkut ikan dari pengepul ke pasar-pasar. Selanjutnya di sini ada juga konsumen, yaitu pihak yang menghabiskan barang atau jasa tersebut. Nah, sobat pintar, setiap usaha itu memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab setiap usaha berlaku terhadap beberapa pihak. Nah, berikut ini adalah tanggung jawab terhadap konsumen. Ketika terjadi transaksi di antara penjual dan pembeli, maka konsumen berhak memperoleh produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Hal yang menjadi tanggung jawab pengusaha terhadap karyawannya adalah memberikan upah yang sesuai dan tepat waktu. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap lingkungan. Wirausaha atau produsen harus mengolah limbah dengan cara yang benar, menjaga kebersihan lingkungan, dan mencegah adanya polusi yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Nah, sobat pintar, berikut ini adalah kerjasama dalam berwirausaha. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam berwirausaha adalah kerjasama. Berikut tujuan kerjasama dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu memperingan pekerjaan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, memperbesar modal. Dan yang keempat, memperbesar peluang keberhasilan. Nah, sobat pintar, selanjutnya berikut ini adalah cara menyikapi keberagaman usaha di masyarakat. Yaitu yang pertama, tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain. Kemudian yang kedua, tidak membanding-bandingkan usaha orang lain. Yang ketiga, menggunakan produk usaha tersebut. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang keberagaman ekonomi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.